Ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai ada dua kemungkinan terkait Putri Chandrawati yang bersikukuh menjadi korban pelecehan oleh Brigadir J. Menurutnya kemungkinan pertama adalah sekedar laporan palsu. Sementara kemungkinan kedua, yakni laporan terkait dugaan pelecehan yang dilayangkan Putri adalah kesengajaan untuk menutup insiden yang lain, yaitu pembunuhan Brigadir J. Laporan ini sengaja ditujukan untuk menutupi peristiwa yang lain. Dalam hal ini adalah ditembaknya Brigadir J itu. Saya kira ini yang disebut penghalang-halangan untuk penegakan hukum yang sebenarnya atau obstruction of justice. Di sisi lain, meski Putri bersikukuh menjadi korban pelecehan, tapi telah ditetapkan sebagai tersangka, Abdul Fikar mengatakan kekuatan pembuktian tidak berdasarkan istri Verdi Sambo tersebut. Sehingga Abdul Fikar menegaskan nantinya penyidik maupun jaksa penuntut umum akan dimungkinkan mengabaikan keterangan Putri. Kekuatan pembuktian itu tidak digantungkan pada keterangan tersangka, tetapi pada keterangan saksi, ahli, alat bukti, surat, dan petunjuk. Petunjuk itu gabungan dua alat bukti yang melahirkan suatu petunjuk. Abdul Fikar juga mengomentari terkait disangkakannya Putri Chandrawati dengan pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Menurutnya hal ini dapat membuat Putri setara dalam hukum dengan pelaku utama, yaitu otak dari dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, yaitu sang suami Verdi Sambo. Artinya dia bagian dari peserta atau pelaku pembunuhan, atau bahkan setidaknya dalam konteks pelaku juga, dia yang membantu melakukan. Jadi sebenarnya kedudukannya sama dengan pelaku utama. Sebelumnya Putri Chandrawati telah diperiksa oleh penyidik dari Tim Sus Polri pada Jumat 26 Agustus 2022. Pada pemeriksaan itu Putri dicecar dengan 80 pertanyaan. Pengacara Putri Chandrawati, Arman Hanis, menyebut kliennya itu mengatakan menjadi korban kekerasan seksual saat diperiksa menjadi tersangka. Menurut Arman, pengakuan Putri itu telah tertulis dalam berita acara pemeriksaan. Tidak hanya itu, dirinya menjelaskan Putri juga membantah atas pasal yang disangkakan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan pemeriksaan kepada Putri akan dilanjutkan pada Rabu 31 Agustus 2022. Dedi mengungkapkan penyidik menganggap pemeriksaan kepada Putri belum cukup. Selanjutnya, kata Dedi, penyidik bakal melakukan pemeriksaan yang bersifat konfrontir. Sebagai informasi, pemeriksaan kepada Putri Chandrawati dilakukan pada Jumat kemarin. Sebelum diperiksa, Putri melakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pemeriksaan materi penyidikan perkara. Setelah diperiksa kurang lebih 12 jam, Dedi menjelaskan Putri mengalami tekanan mental akibat peristiwa yang terjadi di Kompleks Kepolisian Duren 3, Jakarta Selatan.